Guna mendukung fungsionalisasi rumah ibadah pada masa pandemi COVID-19, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan edaran tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19 di tengah masa pandemi. Surat edaran dengan nomor 15 tahun 2020 resmi dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19 di tengah masa pandemi. Edaran ini dikeluarkan sebagai respon atas kerinduan umat untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing dengan tetap menaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan perlindungan masyarakat dari resiko ancaman dampaknya. Substansi surat edaran ini meliputi panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa pandemi yang lazimnya dilaksanakan secara berjemaah. Jadi pemerintah ini memfasilitasi umat beragama untuk memfungsikan rumah-rumah ibadah itu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya. Nah, oleh sebab itu pemerintah mengatur bagaimana caranya umat beragama ini bisa melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah di tengah-tengah pandemi, tetapi kita terbebas dari virus corona yang dimaksudkan itu. Maka perlu diatur dengan dikeluarkannya surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah. Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat juga menyebut ada beberapa substansi yang perlu dipahami dalam surat edaran itu, yakni pengelola rumah ibadah wajib mengikuti dan menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan, termasuk memperhatikan jumlah umat yang akan mengikuti kegiatan keagamaan yang ditentukan sesuai dengan kapasitas ruang ibadah dan kesadaran untuk menjaga jarak. Kata Sudirman, pemerintah tidak menginginkan rumah ibadah menjadi klaster penyebaran COVID-19, tetapi pemerintah menginginkan agar rumah ibadah menjadi contoh terbaik dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19. Sebab keberhasilan penanganan COVID-19 juga bergantung pada kesadaran masyarakat. Jika masyarakat patuh terhadap himbauan dan anjuran pemerintah dalam hal protokol kesehatan, maka penanganan bisa berjalan lancar. Tetapi jika tidak, maka pemerintah pun akan sulit mengatasinya. Untuk itu diperlukan peran dari pimpinan denominasi agama, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentu kesadaran kolektif masyarakat sangat-sangat dibutuhkan untuk mematuhi protokol kesehatan ini. Keberhasilan daripada pencegahan penyebaran COVID-19 ini sesungguhnya ada ditentukan oleh masyarakat. Nah, kalau masyarakat mau patuh dan taat terhadap protokol ini, tentu akan berhasil dengan baik. Dan sebaliknya, kalau masyarakat tidak peduli, tentu pemerintah pun akan sulit untuk menyelesaikan penyebaran atau persoalan COVID-19 ini. Maka dibutuhkan sesungguhnya peran daripada pimpinan-pimpinan agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat untuk memberikan edukasi kepada seluruh umat tentang protokol kesehatan ini. Sementara itu diketahui pula jika ketentuan dalam edaran itu mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi real terhadap pandemi COVID-19, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Misalnya meskipun di daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan COVID-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan untuk menyelenggarakan ibadah berjemaah atau kolektif. Jeffrey Tandililing mengabarkan.